وانشر علينا خزائن رحمتك وانفض علينا من بركاتك ونفحاتك يا أكرم الأكرمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ونفعه بعلومه في الدارين اللهم آمين. الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن. Hadis yang ke-14 dari kumpulan hadis mengenai mujahadah dari Abi Safwan Abdullah bin Busril Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik manusia maksudnya adalah manusia yang paling utama, yang paling banyak mendapatkan kebaikan di antara yang lainnya kalau dibanding-bandingkan. Di sini adalah salah satu hadis di antara hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang hidupnya paling beruntung, yang paling berberkah, yang paling banyak kebaikannya. Adapun yang di sini adalah Nabi menyebutkan yaitu orang yang umurnya panjang dan baik amalnya. Yang disebutkan Rasulullah SAW ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu umur yang panjang dan baik amalnya. Kalau umur panjang saja tetapi tidak baik amalnya, tentu saja kita tidak bisa mengatakan itu adalah manusia yang terbaik. Harus menyatukan kedua-duanya ini. Panjang umurnya, bagus amalnya. Adapun yang dimaksud dengan bagus amalnya adalah yaitu amal yang sempurna. Dan kesempurnaan amal itu adalah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan maupun yang dianjurkan di dalam pelaksanaannya. Yang dalam istilah agama disebut ada syarat, ada rukun, ada yang disunnahkan, ada adab. Jadi 4 hal ini hendaknya jangan ditinggalkan. Kalau syarat dan rukun itu sudah pasti. Untuk dikatakan sah suatu amal harus memenuhi syarat dan rukun secara sempurna. Namun akan menjadi lebih sempurna lagi kalau perkara yang sunnah tidak ditinggalkan dalam pelaksanaannya. Perkara adab jangan pula ditinggalkan di dalam pelaksanaannya. Nah, bila kesemuanya ini selalu kita perhatikan di dalam beramal, apakah disebut dengan ibadah ataukah sebutannya amal soleh, bila semuanya kita laksanakan di dalam pelaksanaannya itu, baik rukun, syarat, sunnahnya, dan juga adabnya, maka itu menjadi amal yang bagus yang disebut di sini. Di dalam surah Tabarak Allah SWT berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanukum amala."
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan adanya kematian dan adanya kehidupan. Tentu adalah maksudnya kesempatan hidup yang diberikan, yaitu umur kita ini. Allah ciptakan ada kesempatan hidup buat kita menjalani kehidupan. Adalah tujuannya liyabluwakum, untuk memberikan ujian kepada kalian. Sehingga nantinya melalui ujian itu akan bisa dilihat ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Jadi yang dititik beratkan adalah kesempatan hidup kita ini adalah untuk kita memperlihatkan amal kita yang terbagus. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyediakan kesempatan ini buat kita dengan berbagai ujian. Ujian itu diantaranya adalah penugasan. Allah berikan tugas salat, Allah berikan tugas membayar zakat, Allah berikan tugas naik haji, Allah berikan tugas bersedekah, Allah berikan tugas berbuat baik kepada keluarga, kepada tetangga, kepada macam-macam tugasnya. Termasuk tugas itu adalah Allah larang ini, larang itu, dilarang ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu juga tugas. Itu semua adalah dalam rangka ujian untuk melihat siapa di antara kita yang paling bagus di dalam melaksanakan tugas-tugas itu atau amal-amal itu. Ayyukum ahsanu amala. Bahkan dalam ayat ini bukan sekedar bagus, tapi terbagus. Ahsan itu artinya paling bagus. Jadi kata sebagian ulama, bahasa itu memberikan kesan kalau kita dalam hidup ini harus menunjukkan prestasi kita. Kita berusaha sungguh-sungguh untuk memperlihatkan kalau kita berprestasi. Karena apa? Ahsanukum. Siapa yang paling bagus? Nah, disinilah kita bisa melihat makna mujahadah. Pasti orang yang paling bersungguh-sungguh dia akan berprestasi. Manjadda wajada. Jadi barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Jadi disinilah kesungguh-sungguhan di dalam beramal itu ditunjukkan, yaitu menyempurnakan. Itu bagus, menyempurnakan setiap amal-amal kita. Kalau kita bersedekah, maka cari tahu bagaimana cara bersedekah yang paling bagus agar kita bisa memperbagus cara bersedekah kita. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga, maka carilah pengetahuan tentang bagaimana caranya ya berbuat baik dengan tetangga itu dengan cara yang paling bagus. Nah, karena disitulah kita akan dinilai sebagai bagus amalnya. Jadi kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu dimanfaatkan untuk kita selalu melakukan apa saja dalam kesempatan-kesempatan itu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Jangan biarkan diri kita untuk melakukan seadanya. Nah ini seadanya, yang ini seadanya, yang ini seadanya, daripada kada sama sekali aja. Nah ini sebenarnya melemahkan kemauan kita untuk lebih memperbaiki apa yang kita mesti kita perbaiki atau kita tingkatkan. Kesempatan untuk beramal itu hanya sekali, yaitu kesempatan yang ada ini. Ya, sebelumnya kita tidak diberikan kesempatan untuk beramal. Sesudah ini kita juga tidak diberikan kesempatan untuk beramal. Satu-satunya kesempatan untuk beramal itu ada di sini. Satu-satunya tempat kita untuk beribadah kepada Allah itu di sini. Sebelum ini ketika kita di rahim kita tidak melakukan apa-apa. Sekarang kita ada di dunia, inilah satu-satunya kesempatan untuk kita sujud di hadapan Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Tidak ada kesempatan lain. Kalau kita sudah masuk ke liang kubur, habis sudah kesempatan itu. Kalau kita sudah sampai di akhirat, tidak ada lagi di akhirat itu amal ini, amal itu, tidak ada. Jadi jam sekolah ini adalah kesempatan yang paling berharga
dari setiap kesempatan yang kita lewati. Ya, kita sudah melewati beberapa tempat dalam perjalanan hidup kita, tapi satu-satunya tempat untuk menunjukkan ubudiyah kita kepada Allah itu adalah di dunia ini. Nah, makanya dari seluruh perjalanan hidup itu ukurannya, nilainya adalah di sini ini, yaitu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Sejak di rahim sudah disebut manusia. Kemudian lahir ke dunia disebut manusia. Masuk ke liang kubur masih disebut manusia. Di akhirat masih disebut manusia. Tapi dalam setiap tahapan perjalanan itu, untuk menilai seseorang baik, tidak baik, itu adalah di sini. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Di tempat inilah atau di dunia inilah kita sujud kepada Allah. Di dunia inilah kita bisa bersedekah sesuai dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang hamba jamaah Allah yang paling berkesan, sangat mendalam kesannya kita ini kepada Allah itu di dunia. Karena inilah kesempatan satu-satunya kita memperlihatkan kepada Allah yang menciptakan diri kita, yang memperhatikan apa yang jadi keperluan kita, yang memenuhi segala permintaan kita. Hanya di dunia ini saja yang terjadi. Itu tidak terjadi di tempat-tempat lain selain di dunia ini. Maka selagi ada kesempatan berharga ini, maka perbaikilah cara kita beramal atau berubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa memberikan pengabdian yang paling baik dalam kesempatan hidup kita ini. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini juga memberikan pemahaman kebalikannya. Seburuk-buruk manusia berarti adalah orang yang diberikan kesempatan banyak dalam hidupnya dengan usia yang panjang, tetapi buruk amalnya. Buruk amalnya. Doa Rasulullah SAW bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikanlah atau pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Pertemuan bulan Ramadan adalah pertemuan yang dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu dan sangat diharapkan. Itu secara tidak langsung minta diberikan kesempatan, diberikan umur panjang untuk menemui saat-saat yang paling berharga dalam hidup. Sengaja memang Allah Subhanahu wa taala menyediakan ada waktu-waktu tertentu dalam perputaran tahun, perputaran bulan, perputaran minggu, perputaran hari, ya, saat-saat yang paling berharga di antara waktu-waktu yang lain, yang dilipat gandakan pahalanya, kemudian pengampunannya begitu besar diberikan. Nah, tinggal kita saja apakah kita merindukan saat-saat berharga itu dengan meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umur. Tapi panjang umur itu kan niatnya, mintanya adalah supaya kita bisa mendapatkan hal yang berharga dalam hidup kita, yaitu pengabdian kita kepada Allah. Balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami bulan Ramadan. Itu permintaan untuk dipanjangkan umur, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tetapi minta panjang umur itu supaya amal itu bisa dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Hasuna amaluhum. Jadi ada cerita jamaah dua orang laki-laki dari suku Bali, lain Bali yang di wadah kita nih. Itu menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Berselang waktu kemudian beberapa tahun dapat kabar kalau salah satu di antara dua orang ini meninggal dalam peperangan. Lalu orang-orang berkomentar, Masya Allah, beruntung sekali dia meninggal dalam keadaan syahid.
Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebenarnya saudaranya yang satu lagi lebih beruntung. Wah, sahabat itu kaget juga kenapa. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setelah yang sahabat satunya lagi meninggal setahun kemudian. Jadi jarak yang meninggal dalam jihad itu dengan yang satunya lagi itu ada jarak setahun. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya yang meninggal setahun kemudian itu paling beruntung. Padahal yang pertama itu kan meninggalnya dalam keadaan syahid. Lalu Rasulullah memberikan penjelasan. Bukankah, kata Rasulullah, saudaranya yang setahun kemudian itu dia berhasil mengerjakan sholat melebihi daripada saudaranya yang sudah meninggal terdahulu setahun yang lalu. Ibaratnya ini orang masuk Islam, 2 orang. Startnya sama dalam melaksanakan sholat dan sebagainya. Tapi finishnya beda. Yang lebih dulu finish, ya itulah kesempatan yang dia dapatkan di dunia ini. Sementara yang finishnya agak lebih panjang, maka kesempatannya lebih banyak. Jadi Rasulullah, coba kata Rasulullah, bandingkan antara 2 orang itu, ya tentu saja yang setahun kemudian meninggal, dia sholatnya lebih banyak, dia sedekahnya lebih banyak. Nah kemudian Rasulullah, dia ketemu Ramadannya lebih banyak. Nah coba ini berkaitan dengan Ramadan itu. Jadi kita harap sangat ya haruslah menanamkan di dalam hati kita ini kerinduan untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Memang ada sebagian perasaan orang itu, nah ya Ramadan pulang amjar. Aja udah sedih gitu bertemu Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari pikiran ataupun perasaan seperti ini. Malah kesempatan baik Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, malah kita ingin menjauhi kesempatan itu. Tentu ini suatu hal yang tidak pantas, tidak seharusnya terjadi. Rasulullah berdoa, menuntun kita untuk berdoa, wa ballighna Ramadan. Nah, itu berbicara tentang apa? Tentang semakin banyak kesempatan hidup ini diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya memberikan peluang kepada kita untuk bisa lebih afdal, lebih baik daripada yang lainnya, asalkan kesempatan demi kesempatan yang tersedia itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu adalah ya husnul amal, yaitu man hasuna amaluhu, yaitu kalau orang amalnya baik. Amal yang baik tadi adalah amal yang sempurna. Kemudian yang ke-15 mengenai mujahadah, an Anasin radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas bin Nadri radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Ini ulun potong sedikit-sedikit karena agak panjang riwayatnya ini. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ghaba ammi Anas bin Nadr. Ujar Sayyidina Anas bin Malik bercerita, ini cerita isinya lah. Paman saya bernama Anas. Jadi nama beliau dengan nama paman itu sama, Anas. Anas bin Nadr. Yang bercerita ini Anas bin Malik bin Nadr. Abasirin Malik. Ya. Sementara yang diceritakan ini adalah Anas bin Nadr. Jadi paman. Menceritakan tentang paman. Paman saya itu waktu peristiwa Badar tidak ikut serta. Nah, tidak ikut serta dalam peperangan Badar. Faqala, lalu paman saya itu menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, bibtu an awali qitalin qataltal musyrikin. Ulun tidak hadir semalam waktu peperangan yang pertama kali yang terjadi, di mana pian ikut serta dalam peperangan itu, yaitu berhadapan dengan kaum musyrikin. Yang dimaksud adalah perang Badar itu. Pernyataan Anas bin Nadr radhiyallahu anhu dari Rasulullah ini
adalah pernyataan tentang penyesalan, menyesalkan dirinya kalau tidak terlibat di waktu peperangan yang lalu itu. Jadi ada orang merasa sesal karena tidak mendapatkan kesempatan mulia itu. Memang perang Badar itu tidak direncanakan sebelumnya. Nabi waktu itu keluar tidak berencana untuk melakukan peperangan. Nah, tapi kemudian ternyata isu-isu yang berkembang berubah, bahwa ada sampai berita ke Mekah kalau Nabi dan para sahabat keluar dari Madinah itu hendak bersiap-siap memerangi orang musyrikin, kafilah dagang orang-orang Mekah yang waktu itu lewat, yang kebetulan melintaslah di dekat kota Madinah itu. Akhirnya hebohlah di Mekah itu dan mengirim pasukan. Akhirnya tidak bisa dihindari, terjadilah bentrokan itu, peperangan itu. Padahal itu tidak direncanakan. Sehingga bisa kita maklumi kalau tidak semua sahabat waktu itu ikut dalam dalam rombongan itu. Seandainya memang dari awal itu Nabi sudah berencana untuk jihad fisabilillah, tentu banyak yang akan ikut serta. Nah, ini penyesalan adalah seseorang karena seandainya itu memang mungkin waktu itu direncanakan ada jihad fisabilillah, pasti beliau ini termasuk yang ikut serta terlibat di situ. Nah, jadi intinya beliau menyesalkan itu. Coba bayangkan ya Allah. Adakah kita memiliki perasaan seperti itu kalau kita ada punya kesempatan tetapi kita tidak tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, lalu ada rasa sesal di dalam hati kita. La'inillah ashhadani qital al-musyrikin la yaranna Allahu ma'asnahu. Kemudian Sayyidina Anas bin Nadar melanjutkan, ya Rasulullah, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan aku dalam peperangan-peperangan berikutnya menghadapi kaum musyrikin, maka aku bersumpah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan apa yang akan kulakukan. Tapi beliau tidak menyebutkan rencana apa yang akan beliau lakukan kalau ternyata ada kemudian peperangan berikutnya dan beliau terlibat. Tapi beliau bersumpah Allah akan perlihatkan apa yang kulakukan. Tidak merincikan itu adalah salah satu cara untuk berkeyakinan kepada Allah dengan cara yang benar. Karena kita berkeyakinan la haula wala quwata illa billah. Nah, beliau khawatir kalau misalnya disebutkan secara terperinci apa yang akan beliau kerjakan kalau nanti terlibat perang, jangan-jangan nanti malah yang terjadi bukan seperti yang direncanakan, gitu kan. Nah, ini orang sangat beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau seandainya Allah mengizinkan ulun untuk hadir dalam peperangan berikutnya, maka Allah akan perlihatkan apa yang akan kulakukan dalam peperangan itu." Ini salah satu janji ya di hadapan Rasulullah SAW. Falamma kana yaum Uhud inkasyafal muslimun. Ketika terjadi peperangan Uhud di tahun berikutnya setelah perang Badar itu, beliau ikut. Beliau ikut. Nah, ketika awal-awal peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, nah, pada ronde berikutnya, kita sebut saja ronde berikutnya, kaum muslimin dipukul mundur, tercerai-berai. Nah, di saat-saat genting seperti itulah tampil Anas bin Nadar dengan mengatakan, Allahumma a'taziru ilaika mimma sana haula, yakni ashabahu. Ya Allah, sambil dia berucap begitu kan, ya Allah, aku memohonkan kemaafan kepadamu, a'taziru ilaika, terhadap apa yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, yaitu para sahabat. Jadi waktu sahabat itu kucar-kacir, ada yang lari ke belakang ya, melarikan diri, ada semacamnya. Jadi beliau ini memintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala buat pasukan-pasukan kaum muslimin yang waktu itu
ada melakukan kesalahan karena melawan instruksi Nabi SAW. Itu awal kekalahannya. Nabi memerintahkan ada sekitar 50 orang untuk berjaga-jaga di atas bukit, dan mereka adalah orang-orang yang terlatih di bidang memanah. Ya, jadi itu Nabi menempatkan dalam strategi perang beliau di perang Uhud itu ada 50 orang pemanah yang bertugas untuk melindungi pasukan di bawah. Karena peperangannya kan di bawah itu, di bawah bukit itu. Dan itulah kunci kemenangan tadinya di situ. Dan dari Rasulullah berpesan waktu itu sebelum semua bertugas pada posnya masing-masing, Nabi berpesan begini kepada pasukan pemanah itu. Jadi Nabi, kalian jangan meninggalkan tempat bagaimanapun situasinya. Kalah kah, menang kah? Kan di atas bukit itu memantau situasi dan keadaan peperangan di bawah itu. Pokoknya ya Rasulullah, jangan bergeser di tempat ini. Ya. Apapun kondisinya di bawah itu, jangan bergeser. Jangan tinggalkan posnya. Nah, setelah kemenangan tadi kan direbut oleh kaum muslimin, di atas ini mulai berpikir macam-macam. Ya, melihat di bawah sudah menang. Nah, lalu ada terjadi perbincangan, perselisihan lah di kalangan yang 50 itu terpecah dua. Jadi mereka ada yang berpikir ini sudah saatnya kita bergabung ke bawah untuk mengumpulkan harta-harta benda dari kaum yang kaum musyrikin yang sudah halal, dihalalkan oleh Allah untuk menjadi milik kaum muslimin. Jadi semacam tergiur lah gitu kan. Sebagian lagi tidak melarang saudaranya, jangan, kita ini kan harus patuh kepada Rasulullah SAW. Beliau sudah berpesan kepada kita supaya jangan tinggalkan tempat ini. Apapun situasinya dan keadaannya, kita tetap harus menetap di tempat sini. Ya, akhirnya kada kau ditahan yang semula, ada sebagian yang akhirnya turun dari lereng bukit itu. Sebagiannya ada yang bertahan. Setelah melihat waktu itu ada kaum musyrikin yang memantau juga, memperhatikan. Nah, rupanya benteng kekuatan kaum muslimin yang ada di bukit itu sudah mulai rapuh. Nah, itu diambil kesempatan. Waktu itu yang memimpin Khalid bin Walid ya. Itu waktu belum masuk Islam di sini. Akhirnya dapat menguasai bukit itu, lalu disitulah malapetaka ini timbul. Ucak-kacir kaum muslimin dipukul mundur, berlarian ke belakang. Nah, di saat-saat genting seperti itu, nah tampil ini Anas bin Nadar yang diceritakan oleh anak kemanakan beliau ini. Jadi waktu itu jadi sidin, ya Allah, aku memohon maaf, memohon ampunlah buat apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Dan abra'u ilaika mimma sana'a haula yani musyrikin. Lepas, ya, berlepas dari apa yang dilakukan oleh mereka-mereka kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu kan memerangi Rasulullah dan orang beriman. Ya masyaallah, mengganggu orang yang loyal kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu akan mengundang murka Allah yang begitu besar. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, barang siapa yang menyakiti, ya, memusuhi, mengganggu waliku, maka aku kumandangkan perang terhadap orang itu yang coba-coba mengusik orang yang berwali kepadaku. Wali Allah itu siapa? Orang yang loyal kepada Allah, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Orang yang beriman dan bertakwa. Dia berarti apa? Mempunyai kesetiaan, selain kepercayaan, kesetiaan kepada Allah. Orang musyrik itu yang diperangi siapa? Rasulullah dan orang beriman. Mereka adalah orang-orang pejuang-pejuang yang tulus untuk perjuangan agama Allah. Kesetiaannya kepada Allah luar biasa, karena mereka berani berkorban dengan nyawa dan harta. Nah, itu yang dimaksud dalam kata-kata Anas bin Nadar, ya Allah, aku berlepas. Artinya aku minta dijauhkan dari perbuatan orang-orang ini, seperti orang musyrikin itu.
Kan di situ ada orang beriman yang melakukan kesalahan, ada orang musyrikin yang sudah jelas terang-terangan itu melakukan hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang beriman meminta kepada Allah supaya diampuni. Nah, terhadap orang musyrikin minta dijauhkan daripada karena siksa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan selanjutnya tentang Sa'd bin Mu'adz. Pikir panjang melihat situasi yang genting itu, beliau langsung maju ke depan, bergegas maju ke depan. Orang-orang maju ke depan sendirian. Nah, waktu itu berpapasan dengan sahabat Faqala ya Sa'd bin Mu'adz al-jannah. Jadi waktu berpapasan jarak, "Hai, mau kemana kan? Kita ini kan harus nih kan situasi genting. Kamu malah maju, mau kemana?" Dia ujar Sayyidina Anas, "Surga." Maksud kata surga itu, aku mencari surga. Aku ini maju sedang mencari surga, mendatangi surga. Dan aku bersumpah demi Tuhan Nadar ini ya orang tua daripada Anas, Sayyidina Anas. Demi Tuhan yang menciptakan orang tua itu kata, aku sumpah, ini ajidu rihaha min duni Uhud. Aku mendapatkan baunya surga itu di tempat dekat Uhud ini. Min duni Uhud. Demi Allah. Nah, kalau kita berubah sedikit lah, bersumpah kan demi Allah, aku membawa surga di tempat dekat dengan bukit Uhud ini. Ini jar ulama pernyataan beliau ini, bila memang redaksinya seperti kenyataan yang beliau alami, maka ini karomah namanya. Bisa mencium bau surga di tempat yang bukan disebut tempat surga, itu kan di Uhud. Ini karomah yang Allah berikan. Jadi penciuman itulah yang menarik semangat beliau untuk maju ke depan, tidak memikirkan akibatnya, tapi langsung. Qala Sa'ad. Jadi dia Sa'ad pulang, "Famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a." Ya Rasulullah, di depan Rasulullah, ya Rasulullah. Ini kan cerita di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun tidak sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadar itu. Ya. Qala Anas berkata Anas wajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf. Selanjutnya yang bercerita Anas, anak mana beliau ini? Ini lanjut ceritanya. Setelah selesai perang itu, waktu dicari-cari korban dari kaum muslimin, itu ditemukan. Akhirnya paman beliau yang bernama Anas itu, luka-luka yang dihitung oleh para sahabat itu tidak kurang dari 80 lebih mata luka yang ada di tubuh Anas bin Nadar itu. Ada yang mata lukanya itu karena akibat darbatan bisayf, karena sayatan pedang. Atau ta'anatan birumhin, ada juga mata luka itu karena tombak. Auramiyatan bisahmin, ada juga karena tancapan anak panah. Jadi macam-macam nih. Kayak apa maju, orang banyak, ada yang melemparkan tombaknya, ada yang menebaskan pedangnya, ada yang menancapkan anak panahnya sebegitu rupanya. Kemudian wajadnahu qad qutila. Nah, kami temukan beliau tewas. Wa massala bihil musyrikun, dan orang-orang musyrikin merusak jasad beliau itu. Mau dicincang tuh, Bang. Nah, fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Tidak ada yang mengenali jasad beliau ini. Baru ketahuan itu ketika ada saudara perempuan beliau yang mengenali beliau ini. Dan konon katanya dikenali, itu bukan konon katanya, ini yang diriwayatkan. Dikenali dari jari
Bayangkan, itu berarti dicincang habis. Habislah dicincang. Karena ada yang bisa melayani siapa? Siapa? Nah, tapi begitu saudara perempuan beliau itu mencoba mengidentifikasi ke jurang itu ketahuan, wah ini dan sanak. Ketahuannya itu dari jari tangan aja. Rupanya ada tanda kah atau apa gitu kan pinandu. Qala Anas. Jadi Sayyidina Anas mengatakan kunna nara aw nazunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi ashbahi. Kami menduga bahwa ayat yang berbunyi minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ini di surah Al-Ahzab 23. Kami menduga ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa ini. Ya, memuji ya dan menempatkan seorang paman beliau yaitu Anas bin Nadar ini sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena jihadnya itu. Ini mujahadah. Nah, mujahadah dalam beramal, mujahadah dalam fisabilillah, berjihad fisabilillah. Di antara orang beriman itu, ya Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, di antara orang beriman itu ada sekelompok orang yang membenarkan janjinya kepada Allah. Sayyidina Anas bin Nadar berjanji, sebagaimana diceritakan tadi itu, saya kalau punya kesempatan diberikan oleh Allah Ta'ala untuk ikut berperang, saya akan ikut dan saya akan tunjukkan apa yang akan saya lakukan. Dan ternyata begitu ada kesempatan itu diberikan oleh beliau perang Uhud itu, beliau buktikan ya, kesungguh-sungguhan beliau dalam berjanji itu. Ini namanya shadaqu ma'ahadullah, membenarkan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Ya. Faminhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang menemui kematian, di antara mereka ada yang menanti kematian. Wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Mereka tidak pernah mengganti janji mereka itu dengan yang lain. Kalau pang merubah pikiran ketika melihat wah, ini bakalan mati, ini buka hijau 4 melawan yang lain juga enggak. Nah, tidak ingkar janji, setia kepada janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga bisa menjaga janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengimani Allah dan dalam melakukan amal-amal soleh dengan penuh kesungguh-sungguhan tanpa berpikir untuk selangkah pun mundur ke belakang, insyaallah taala. Demikian dulu apa yang dapat saya sampaikan di dalam dua hadis mujahadah ini. Mungkin kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Bapak-bapak jemaah sholat subuh yang Allah muliakan, tadi guru kita menjelaskan tentang sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan bagus amal ibadahnya, dan juga semangat perjuangannya untuk membela Islam sebagaimana Anas bin Nadar tadi sangat bersemangat sekali untuk membela Islam. Nah, untuk itu mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang hadis ini, dipersilahkan kepada jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak, dipersilahkan untuk bertanya. Ada bapak? Ada Rah? Ada Rah? Mungkin gini dulu lah, minta penjelasan sedikit mungkin bagaimana kita sebagai orang mukmin ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu setiap artinya gerakan kita itu yang menuju kepada Allah itu supaya bersemangat tuh, semangat artinya melaksanakan. Nah bagaimana artinya kita itu memotivasi diri kita setiap ibadah, karena tadi yang mana itu khairun nas mampalmu hasil amalu, sebaik manusia itu ada umurnya panjang dan bagus amal ibadahnya. Nah sebaliknya manusia yang jelek adalah manusia umurnya panjang tapi mungkin ya dia malas beribadah. Sedikit dulu mungkin dijelaskan. Asik. Ya, bagaimana kita menjadikan kesempatan hidup kita ini seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah
yang baik amalnya, sebagaimana mafhumnya adalah seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Pertanyaan ini memang jawabannya ya bisa macam-macam, ya bisa macam-macam, banyak lah yang bisa memotivasi kan diri kita untuk berusaha kita mengisi hidup kita itu dengan amal-amal yang paling baik. Hidup ini saling mempengaruhi. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu dia akan ditentukan oleh agama saudaranya, agama temannya. Khalil itu artinya sahabat temannya. Itu artinya bahwa antara yang satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi, termasuk dalam masalah agama. Dalam perumpamaan yang beliau sebut juga adalah kalau perumpamaan orang yang bergaul atau berteman dengan orang soleh itu seperti orang yang duduk di dekat penjual minyak harum. Kalaupun dia seandainya tidak membeli minyak harum itu, setidak-tidaknya dia akan mencium bau harumnya. Artinya itu pasti ada pengaruhnya. Orang kalau dekat-dekat dengan siapa saja dia akan terpengaruh dengan orang yang ada di sekelilingnya. Begitu juga Nabi sebaliknya memberi perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang tidak soleh itu seperti duduk di tempat pandai besi. Ya, orang kalaupun tidak kena kecipratan apinya, dia setidak-tidaknya akan mencium bau yang tidak sedap. Ya, karena duduk di dekat pandai besi itu. Nah, tamsil yang diberi Rasulullah SAW itu ingin mengajarkan kepada kita betapa besarnya pengaruh pergaulan itu kepada diri kita. Kita memotivasi diri itu mencari pengaruh terhadap diri kita. Nah, maka salah satu pengaruh yang paling besar dalam hidup kita itu adalah berteman atau bersahabat atau duduk dengan siapa kita, berbincang dengan siapa kita. Nah, ilmu itu juga memberikan pengaruh perubahan kepada diri kita. Jadi banyak yang bisa mempengaruhi kita, yang mana itu adalah mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Ilmu yang bisa memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan tentu saja ilmu-ilmu yang di dalamnya ada mengandung banyak kebaikan-kebaikan. Orang kalau membaca fadhailul amal misalnya kan, fadilat-fadilat beramal, maka itu akan terdorong. Itu yang motivasi dia untuk beramal, tertarik untuk beramal. Kenapa? Di dalam fadhailul amal, di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan beramal itu menjanjikan berbagai macam yang tidak pernah terfikirkan orang. Nah, begitu dia membaca, dia berpikir kan, wah kalau saya melakukan ini, saya akan dapat begini. Terdoronglah dia, termotivasi untuk. Maka kalau untuk urusan amal yang baik itu banyak, memang kita harus banyak selain belajar maupun mendengarkan tentang fadhailul amal, fadilat dalam beramal. Itu akan memotivasi diri kita untuk memperbagus amal-amal kita dari waktu ke waktu. Nah, kemudian yang sama itu jadi itu dua. Pertama menyangkut pergaulan. Yang kedua adalah menyangkut ilmu apa yang bisa memotivasi kita untuk amal kita semakin bagus. Kemudian di samping itu juga ya masyaallah yang dapat memotivasi kita untuk paling kuat sebenarnya itulah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kita itu. Yang paling menentukan adalah turun naiknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya misalnya kita sabar, ada kalanya kita tidak sabar. Itu turun naiknya itu sesuai dengan turun naiknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah tawakal kita kepada Allah itu juga turun naik sesuai dengan kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka jangan sampai di dalam kita memperbaiki amal, mutlak kita memotivasi diri kita itu melalui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Sehebat apapun rencana kita, setinggi apapun ilmu kita, tidak akan terwujud semua apa yang kita inginkan itu kecuali berkat karunia yang Allah berikan kepada kita. Bimbingan Allah, taufik yang Allah berikan kepada kita. Maka kita yakin terhadap itu dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan keyakinan itu kepada rencana-rencana kita, ilmu-ilmu kita, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi bisa jadi jangan sampai orang berada di lingkungan orang-orang soleh, tetapi kecil pengaruhnya, bisa jadi. Orang banyak ilmunya, tapi ternyata ilmunya tidak membekas sama sekali, bisa jadi. Jadi tidak ada jaminan seperti yang tadi sampaikan itu. Tapi manakala kita punya keimanan yang baik, ya, keimanan yang baik, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala itu akan akan memudahkan semua urusan itu. Urusan rencana kita, kan, urusan kita bergaul, urusan apa saja untuk yang kita dapatkan. Kalau silah kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berkeyakinan itu juga kita jaga dengan baik. Salah satunya hubungan kita kepada Allah itu adalah ya selalu minta, berdoa. Lihatlah doa-doa Rasulullah, bagaimana para sahabat-sahabat itu tidak mengandalkan kepada kemampuan mereka. Mereka punya kemampuan, betul. Tetapi mereka sangat beradab kepada Allah, menunjukkan keimanan kepada Allah seperti yang tadi tergambarkan, ya Allah, ya kamu akan perlihatkan apa yang aku lakukan. Nah, itu maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan juga pada akhirnya apa yang direncanakan itu. Jadi ada ulama mengatakan begini, insyaallah. Pada saat kita menyerahkan kekuatan itu kepada Allah, maka di saat itulah bertambah kekuatan kita. Pada saat kita merasa optimis dengan kekuatan kita, pada saat itulah Allah akan membuat kita menjadi lemah. Nah, ulangilah. Pada saat kita menunjukkan di hadapan Allah ketidakmampuan kita dengan mengatakan bahwa semua kekuatan dan kemampuan itu adalah milik Allah, maka saat itulah kekuatan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, pada saat kita mengandalkan kekuatan diri kita dan kita mengabaikan atau melupakan kekuatan itu datang dari Allah, maka pada saat itulah Allah membuat kita menjadi lemah, tidak berdaya. Nah, kesimpulan yang diberikan oleh ulama itu ketika menafsirkan tentang cerita Nabi Daud dalam Al-Quran Al-Karim. Nabi Daud itu dikenal sebagai orang yang paling dekat kepada Allah dalam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jarak Allah, karena kedekatannya kepadakulah kuberikan dia. Nah, kuberikan apa itu? Bla 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 disebutkan di situ, berupa macam-macam karunia, kekuatan, macam-macam lah. Kemampuan, keterampilan, kesungguh-sungguhan sebagainya. Itu jangan sombong. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi salah satu target kita adalah ingin kita menunjukkan kelemahan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelemahan yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala malah justru itu melahirkan karunia, kekuatan yang Allah berikan kepada diri kita. Kekuatan itu macam-macam. Kekuatan semua urusan, yang Allah, urusan apapun. Misalnya nih, ada as-salafus saleh, jadi ulama-ulama kita yang soleh di masa dahulu itu, kalau ingin turun dari rumah karena berurusan, itu istighfarnya 1000 kali dulu. Istighfarnya 1000 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Istighfar itu adalah menunjukkan kelemahan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita akan diberikan kekuatan. Dalilnya apa? Dalilnya Quran. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa anhara.
Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu. Niscaya Tuhan kamu akan mengirimkan rahmat melalui hujan. Niscaya Tuhanmu akan mengulurkan harta benda kepada kamu, anak keturunan yang membahagiakan keluarga kamu, dan Allah akan ciptakan kesejahteraan berupa kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai yang mengalir bisa dimanfaatkan. Itu ada dalam Quran. Beristighfarlah kepada Allah, niscaya kata Allah aku akan berikan. Itu rumusnya, jadi kan rumus atau kaidah Nabi itu. Semakin orang menunjukkan kelemahan dirinya di hadapan Allah, tapi di hadapan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin Allah akan kirimkan kekuatan kepada orang itu dengan cara Allah sendiri, dengan rencana Allah sendiri. Kita ini kan ingin memotivasi diri, ya, mendorong diri kita untuk semakin kuat. Tapi sekali lagi kekuatan itu harus didorong juga melalui yang paling dasar, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian mungkin barangkali yang dapat ulun sampaikan.